Novita Chandra-Wijaya. Banjir yang melanda desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi, Kota Waringin Timur diprediksi bertahan hingga 1 bulan. Aktivitas masyarakat desa yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan lumpuh total. Sudah 6 hari banjir merendam desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi, Kota Waringin Timur. Ketinggian banjir bertahan di atas 30 cm. Bahkan di titik tertentu ketinggian banjir mencapai 180 cm. Menurut keterangan BPBD setempat, banjir di desa ini disebabkan kiriman air dari daerah hulu. Lokasi desa yang berada persis di pertemuan dua sungai, yaitu Sungai Mentaya dan Sungai Tualan, membuat genangan air tak kunjung surut. Banjir bertambah parah apabila Sungai Mentaya sedang pasang. Kondisi ini membuat banjir yang bisa bertahan hingga 1 bulan. Akibatnya masyarakat desa yang sebagian besar yang berprofesi sebagai nelayan menjadi lumpuh total. Kendati warga sudah terbiasa dengan banjir ini, pemerintah daerah setempat telah menyalurkan bantuan berupa paket sembako. Selain itu, petugas kesehatan juga telah disiagakan untuk memantau kesehatan warga setempat. Seorang lansia ditemukan meninggal dunia di toilet pasar tradisional pusat perbelanjaan Mentaya Sampit, Kota Waringin Timur. Meninggalnya korban diduga karena sakit lantaran tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pedagang serta pengunjung pasar pusat perbelanjaan Mentaya Sampit, Kota Waringin Timur dihebohkan dengan ditemukannya seorang lansia yang meninggal dunia di dalam toilet. Korban yang berusia sekitar 67 tahun ini diketahui bernama Sunan Alwani, warga Kecamatan Baamang. Penemuan jasad korban bermula ketika penjaga toilet merasa curiga lantaran korban tidak kunjung keluar dari dalam toilet selama hampir 1 jam. Saat diperiksa oleh petugas keamanan pasar, korban sudah meninggal dunia dalam kondisi tertelungkup. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara oleh petugas kepolisian, korban diduga meninggal dunia karena sakit. Petugas tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Guna mengetahui penyebab pasti kematian, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Murjani untuk dilakukan visum. Bawaslu Kabupaten Gunung Mas sedang menangani satu kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN di lingkup pemerintah kabupaten setempat. Laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Gunung Mas ini masuk di Bawaslu Kalimantan Tengah pada tanggal 21 Februari 2024. Ketua Bawaslu Gunung Mas Yepta Hajinal menuturkan bahwa berdasarkan kajian awal yang dilakukan oleh Bawaslu Kalimantan Tengah, laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN ini memenuhi persyaratan baik formil maupun material untuk dilakukan registrasi. Bawaslu Kalimantan Tengah kemudian melimpahkan penanganan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Gunung Mas. Oknum ASN yang menjadi terlapor diduga melakukan pelanggaran netralitas ASN, yakni mengajak orang lain untuk memilih calon tertentu peserta pemilu di grup WhatsApp pada tanggal 14 Februari lalu. Sampai saat ini Bawaslu masih menunggu klarifikasi yang bersangkutan. Hasil klarifikasi akan dikaji secara mendalam untuk diputuskan apakah yang bersangkutan melakukan pelanggaran netralitas ASN atau tidak melakukan pelanggaran. Bawaslu menegaskan bahwa apapun hasil kajian kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN tidak akan mengubah hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kabupaten Gunung Mas pada pemilu serentak 2024. Demikian info terkini, saya Novita Chandra-Wijaya. Sampai jumpa. Ngobrolin apa saja, suasana bersahaja. Penat dalam bekerja, terobati seketika. Kopi bak sebuah kata dalam berkarya.
Hilangkan penat yo ngopi, pasti ada solusi. Ngopi helu, ngopi helu, yo ngopi helu, ngopi helu, ngopi helu, yo ngopi helu. Ngobrolin apa saja, suasana bersahaja. Penat dalam bekerja, terobati seketika. Kopi bak sebuah kata, kata dalam berkarya. Hilangkan penat yang ngopi, pasti ada solusi. Ngopi helu, ngopi helu, yang ngopi helu, ngopi helu, ngopi helu, yang ngopi helu, ngopi helu, ngopi helu, yang ngopi helu, ngopi helu, ngopi helu, yang ngopi helu. Hai, Halo. hadir lagi menyapa Anda semuanya pemirsa TVRI Kalimantan Tengah. Semoga semua yang sedang menyaksikan dalam keadaan sehat dan juga hatinya bahagia ya. Cak? Semoga juga yang hari ini menikmati TVRI Kalimantan Tengah juga bisa mendapatkan informasi sambil kita menikmati secangkir kopi mengawali sebuah diskusi. Iya, sebelum kita memulai obrolan ya kan, karena memang obrolan itu harusnya dibuka dengan secangkir kopi. Dan satu sosok idola baru. Wow. Iya. Sosok idola baru di Kalimantan Tengah, perempuan yang luar biasa. Betul ya. sekali. Ini Ada- kita kedatangan seorang, saya panggilnya apa nih? Bajunya Ibu warna dokter. pink, tapi pakai jas dokter. Iya, ini kelebihannya banyak. Oh, Ya. wow, ya. Warna pinknya udah ketahuan ya kan, baju putihnya juga udah ketahuan gitu. Iya. Selamat datang, ini adalah Dokter. kandidat dokter, Dr. Meiti Elvina MCAT SPOG PG Cert. Nah, ini Dokter dia. spesialis obstetri dan juga ginekologi ya, Obgyn. Panggilannya apa ini enaknya? Dokter? Dokter Meti boleh. Dokter Dokter Meiti. Meiti. Dokter Meiti ya, oke. Ini saya punya pertanyaan dulu satu. Bang. Apa Penting apa, banget. apa. langsung Dok, ditanya, langsung ditanya. saya mau nanya nih, ini titel banyak banget, capek nggak dok dapetinnya? Jalanin aja lah, ngalir Jalanin aja. Kebetulan karena Bapak sosok seorang aparat, jadi kebetulan kan bertugasnya itu lama-lama tuh ninggalin. Jadi efek sampingnya beliau bertugas untuk negara, saya jadi bisa sekolah. Ini sebenarnya hobi apa nih gara-gara ditinggal Apa memang bapak suka, nih? apakah memang suka belajar kan, karena memang ada beberapa orang yang memang dia suka sekali belajar, Iya. jadi kayaknya nggak mungkin berhenti sekolahnya Jadi gitu. emang ada rasa sangat ingin tahu dengan sesuatu dari dulu. Jadi sempet tergelitik lah, selalu ingin kalau ada yang baru diketahui itu bukan hanya ilmu kesehatan, apapun, misalnya bagaimana ilmu bertani gitu loh. Oke. Semua sampai ilmu memasak. Jadi karena saya ingin tahu yang terlalu besar. Didukung bapak ya? Bapak suami Iya, ya? pasti itu Oke. nomor satu. Udah kulik-kuliknya tipis-tipis, udah ya. Sekarang nih saya kan cowok nih, agak-agak jarang mendengarkan obstetri dan ginekologi. Nah ini sebenarnya Obgyn, spesialisasinya arah kemana nih dok? jadi- Tahu sih ini pasti urusan sama reproduksi ya. Detailnya seperti apa nih? Sama kandungan Iya, juga. yang pasti pasiennya totally perempuan karena obstetri itu ilmu kebidanan. Oke. Ilmu yang meliputi dari prahamil, hamil sampai masa nifas ya, menyusui. Oke. Nah, kalau ginekologi adalah organ reproduksi yang tidak hamil. Oke. Jadi dari mulai anak bayi lahir ada gangguan, misalnya nih pernah tahu ya, mungkin tampilan fisiknya dia perempuan, tapi ternyata setelah diidentifikasi double gender gitu. Oh iya ada. Ada. Ya, beberapa malah ada yang tidak punya liang kemaluan ya. Itu Oke. juga termasuk kasus yang ditangani oleh ahli ginekologi. Oh berarti itu dokter Meiti bisa Nah, ya membantu. sampai nanti ada masalah, pernah dengar kista, Iya, ovarium, iya. ya, tumor, kanker serviks, penyakit menular seksual yang melibatkan organ reproduksi bagian dalam, ya.
Karena dokter lain seperti dokter spesialis kulit dan kelamin juga kita beririsan. Oh gitu. Tapi alat reproduksi yang bagian luar gitu. Oh, nah dokter bagian dalamnya. Iya. Oh, oke. Oke. Jadi ini nggak cuma dokter kandungan aja datang untuk memeriksakan kandungan, ternyata lebih dari itu ya, Iya, Dok, sampai ya? nanti usia menopause. Kan banyak nih usia menopause ya yang perasaan suhu badannya di tempat panas jadi dingin, dingin jadi Itu panas. saya banget loh, Dok. Oh, kamu menopause jangan coy. Nah ya, sama. Nah, saya cuma belakangan kepanasan, Dok. Apa itu tanda-tanda menopause, Dok? Sekarang emang panas banget Oh, emang sih. panas? Emang panas Oh, banget kirain saya mataharinya di aja. luar ya. Oke, dokter ini kenapa sih Dok awal milihnya kenapa kok dokter obgyn gitu? Jadi Kenapa kok pilihnya itu? ya tentunya kan karena banyak yang dilihat ya. Saya itu orang tua saya itu ibu saya bidan. Nenek saya juga mungkin di tahun 30-an udah bidan. Jadi dari masa kecil melihat hal-hal yang berbau tentang ibu hamil, melahirkan, bersalin itu adalah sudah biasa dan termotivasi. Kenapa? Ketika saya SMA, saya pernah melihat satu pidato presiden gitu ya, bahwa suatu negara ditentukan dari 3 tolok ukur. Yang pertama umur harapan hidup warganya, jadi makin tua masyarakatnya survive kayak di Jepang gitu, berarti kan makin sejahtera lah suatu negara itu. Yang kedua diukur dari angka kematian ibu. Kalau makin rendah berarti ibu-ibunya sehat kan, dan angka kematian bayi. Nah, 2 ini adalah ibu dan bayi ini kan related dengan ya dokter yang mempersiapkan kehamilan seorang wanita yang nggak lain adalah dokter SPOG. Jadi motivasi saya ya minimal bisa menurunkan angka kematian ya pada ibu-ibu, karena memang mungkin di Palangkaraya ini kan dokter banyak ya, dokter obgynnya banyak, hitungan lebih dari 10 jari. Saya sebelum di sini di Papua Barat. Oh, ini ibu sesuai dengan dinas domisili dinas? Bapak ya? Oh, Bapak. Oh ya, oke. Iya. Dinas ya. Dan saya tuh satu-satunya SPOG Di sana. di RSUD Warmare Di Wonokmari ya, Bu? Dan ibu harus pindah ke sini ya? Iya, jadi betapa miris ya negara kita, pemerataan tenaga ahli kesehatan saja untuk spesialis besar ya, dokter bedah, obgyn, dan penyakit dalam, anak, dan juga anestesi itu sangat belum merata sampai ke daerah timur. Berarti kemarin Ibu satu-satunya, kemudian Ibu pindah ada gantinya nggak Bu? Belum. Belum? Waduh. Waduh, Di Warmari. semoga menjadi perhatian ya. Iya. Buat Sedikit Bu ceritanya gimana? Selama Ibu bertugas di Papua Barat, itu gimana keadaannya di sana untuk teman-teman kita di sana, ya. khusus ibu hamil. Mungkin jarak tempuh ya, perjalanan dari rumah kami di Komplek Polda Papua Barat ke rumah sakit tempat saya bekerja 1 jam. Kalau di sini kan pasti ketemu kendaraan ya. Iya. Kalau sana kan harus melewati. Hutan, jalan trans ya. Jadi tantangannya pasti banyak gitu. Tapi ya tadi kembali sih, tujuan kita kan untuk ya lebih ke sosial ya sebagai dokter. Kalau hanya untuk mencari nafkah atau materi saja, pasti mental tidak akan berani untuk tinggal di daerah sana. Jadi alhamdulillah walaupun saya terlahir dari Sumatera gitu ya, pernah merasakan wilayah barat, tetapi ke timur pun sudah pernah. Untuk sekarang sendiri di Palangkaraya ibu bertugas di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Kalteng. Di Rumah Sakit Bayangkara. Cuma di situ. Cuma di situ. Oke. itu ya Bu ya? Baik, ini menarik nih bahwa ternyata kan berbicara masalah kehamilan itu adalah tentang reproduksi dan kegiatan bersama antara suami dan istri betul. gitu. Nah, ini pada prinsipnya ini kan saya laki-laki nih. Ketika saya menikah, apakah saya juga harus berkonsultasi ke SPOG kah atau hanya calon istri saya saja atau seperti apa, Dok? Seharusnya. Nah, itu pertanyaan bagus. Kenapa? Coba dia lihat. Pemerintah kita kan sangat menekan angka stunting ya. Iya, betul. Stunting itu bukan hanya bertubuh kerdil, tapi juga retardasi dari intelijensia. Dan ini bukan ketika anak sudah lahir, tapi saat pasutri tadi ketika mau prahamil atau pranikah harus sudah paham tentang kesehatan reproduksi. Kenapa coba? Anak itu kan ada dari hasil konsepsi. Seorang ayah mempunyai bibit ya, yang namanya sperma. Istri sel telur. Kualitas ini mau baik ya ketemu baik, dan baik ya akan jadi baik, unggul. Nah, kalau tidak baik ya akan jadi sesuatu generasi yang banyak ya keterbatasan ya. Dari mulai penyakit kelainan genetika, kelainan kromosom, sampai pernah dengar Down syndrome atau nanti adalah penyakit-penyakit lain yang menyertai sampai penyakit-penyakit ya tadi kromosom misalnya talasemia dan lain-lain. Ternyata itu bukan kontribusi sang istri saja, ayah-ayah, calon ayah. Nah, sekarang kalau di negara maju itu mengenal namanya premarital testing. Adalah Pemeriksaan dari fisik ya, dari darah.
dideteksi nih. Contoh saja, seorang wanita mau menikah nih, periksakan coba apakah ada infeksi ya dalam tubuhnya, toksoplasma. Ya, ada parasit ya, rubella virus, terus cytomegalovirus. Ini kalau nggak dideteksi, tiba-tiba hamil aja. Terus tiba-tiba lahir anaknya, maaf pernah tahu hidrosefalus ya? Yang kepalanya besar, terus ada kelainan katup jantung, ada kelainan tunarungu. Ya memang itu semua takdir, tapi alangkah bijak kalau kita men-screening itu semua ada obatnya. Bisa dihindari ya berarti. Bisa dihindari. Dicegah dulu. Iya, jadi bukan hanya orang menikah langsung jadi, udah dia langsung. Nah, jadi begitu banyak dan teknologi tersedia saat ini, tinggal datang aja ke lab, dok saya mau periksa darah, ambil saya mau periksa ini. Dan itu mungkin kalau di-compare dengan biaya pernikahan tidak seberapa gitu. Berarti sebaik-baiknya adalah anggaplah medical check up dulu seluruhnya. Nah, jika terjadi hal yang tidak mungkin, tidak salah untuk memundurkan tanggal untuk memastikan kitanya sehat dulu. Betul. Atau ya tidak usah memundurkan tanggal. Jauh-jauh Karena hari kita aja. kan bisa kontrasepsi dulu ya. Ya banyak lah cara-caranya ya. Iya, betul. Jadi kesehatan reproduksi ini adalah mempersiapkan. Pertama, obstetrik tadi ya, ilmu untuk mempersiapkan lahirnya generasi sehat yang dikontribusiin dari ayah dan ibu sehat. Sehatnya bukan hanya badan terlihat kekar, ganteng, cakep istrinya, tapi dalam darahnya mengandung kromosom, apakah ada infeksi kah, gennya stabil, itu bisa dideteksi semua. Oh, tadi pentingnya tes sebelum menikah gitu. Betul. Itu pranikah ya, Saya jadi juga pranikah. biasa kan sering dengan teman-teman menikah tuh, dok, katanya suntik tetanus dulu sebelum menikah. Apa Nah, iya tuh ini tuh kan bagian, program dok? pemerintah. Oke. Sekarang gini, kalau kita di kota besar, kita menikah, terus kan hamil. Nah, banyak kok masih barangkali di Palangkaraya itu, ya mudah-mudahan nggak ada ya, yang masih melahirkan ke dukun beranak ya, yang tali pusatnya Rina kayaknya. dipotong pakai Enggak dong, enggak pisau dong. silet ya. Aduh, jangan dong ya, ngeri ya. Atau bambu. Nah, apa yang terjadi? Nanti Infeksi anaknya ya. bisa tetanus neonatorum, anaknya kejang-kejang terus. Oke. Aduh. Belum lagi nanti jahitan jalan lahirnya ya nggak steril gitu, ada yang nggak dijahit. Nah, jadi sesuatu kontak dengan benda tajam itu sangat beresiko terjadi tetanus. Oke. Makanya ada program pemerintah ya tadi suntik TT. Tapi ya kalau itu hanya sebagian kecil sebenarnya. Makanya perlu edukasi. Mungkin salah satu acara ini kita bisa membuat Mengingatkan ya? insight lah bagi pasangan muda ya. Yang mungkin mau menikah ya, jadi diperiksakan dulu dirinya. Dan Iya. itu jangan suruh ceweknya terus yang periksa ya, karena cowoknya Iya. juga harus. Ini kan berdua nih. Iya. Jadi jangan merasa, oh aku sehat kok, aku baik-baik aja. Aku cantik, belum aku tentu. tampan gitu kan? Kan belum tentu. Jadi Iya, nanti iya. kalau terjadi sesuatu, misalnya kok lama banget ya nggak hamil-hamil, yang disalahin ceweknya, kasihan gitu kan. Jadi sampai nanti secara kuantitas dari jumlah bibit sang ayah aja diketahui kok belum hamil. Banyakan kan kalau kita negara-negara yang agak ke timur selalu nyalain perempuan nih, Iya. mandul gitu ya. Tahu-taunya Siapa tahu laki-lakinya. laki-lakinya tuh yang bibitnya kurang. Bentar dok, saya merasa terintimidasi. Saya ngopi dulu kali ya. Boleh, Bentar, kita, Ini makin hari boleh makin ngopi-ngopi dulu anget-anget sedikit diskusinya. ya, karena Sebentar. biar obrolan kita udah mulai seru ya, udah mulai Karena asik nih. saya harus menyiapkan mental, Rin. Ternyata menikah itu bukan tentang urusan saya suka kamu cantik, kamu ganteng, kita menikah. Enggak cuman sarang heo ya. Nggak cuma sarang hello I love you kita menikah, enggak. Iya, Tapi betul. tentang bagaimana ke depannya. Ini kopinya tinggi banget ya sebentar. Oke. Dok, ini menarik nih. Ini kan kita nggak pernah tahu ya kapan kita diberikan jodoh untuk menikah gitu. Iya, Dok. betul. Ada belakangan juga banyak sekali kejadian seperti kita kemarin diskusi sama penasihat hukum ya, Iya. bahwa banyak juga kasus-kasus hubungan seksual yang terjadi antara anak-anak muda sekarang gitu. Nah, hal-hal begini kan terjadi sebelum menikah ya, Dok. Iya. Nah, kegiatan seksual seperti ini apakah berpengaruh nantinya kepada laki-laki yang ini dan perempuan yang ini Pasti, ketika berbeda? itulah yang pasangan? merupakan pemikiran kita para tenaga kesehatan, khususnya dokter obstetri ya. Iya. Wanita nih ya, kalaulah dia sebelum nikah tiba-tiba mengidap, maaf ya, namanya IMS, IMS. infeksi menular seksual. Iya. Contohnya penyakit sifilis, gonore dan lain-lain. Itu anaknya bisa buta loh. Hah, serius dong? Betul. Karena dong? Karena Bukan udah disembuhin? Karena itu termasuk Kan misalnya kan dia nggak mendeteksi sebelum menikah, langsung Oh, iya, menikah, iya. tiba-tiba dia Dia nggak hamil, tahu. dia nggak tahu, lahir buta gitu. Oh, Ya, tapi IMS ini berarti tidak ada gejala atau gimana? ya pasti ada gejala. Ada, pasti. tapi mungkin tidak disadari atau nggak mau tahu aja. Iya gitu. Nah laki-laki juga sama. Ya akan berkontribusi anaknya nanti terjadi kelainan juga. Mungkin bukan mungkin ya, karena dia akibatnya kegiatan seksualnya cukup aktif sebelum menikah. Iya gitu ya. betul. Oke. Makanya belum lagi nanti di kemudian hari penyakit kanker. Bisa Jadi jadi, Dok? nomor 1 angka kejadian kanker ginekologis di Indonesia adalah kanker serviks. Oke. Nah itu penyebabnya adalah virus. 1 jam kita bicara barangkali 1 jam wanita Indonesia wafat karena kanker serviks, data dari
Kementerian Kesehatan Oke. RI. Dok, saya mau deal-dealan, nanti Rina tanya bagian perempuan ya, Iya, aku bagian boleh, laki-laki boleh. ya dok ya. Enggak, ini masalah menggemaskan ya pemirsa TVRI Karena ini Kalimantan penting juga untuk diketahui ya. Betul, karena kita yang akan menuju ke hubungan yang serius untuk jangka waktu yang lama juga kita harus persiapan gitu. Dan kita laki-laki, walaupun saya juga akan menikah nantinya, Iya. itu minimal kita juga persiapan. Nah sebenarnya dari seorang laki-laki ini dok, kita kan ada namanya kita merawat diri, itu nggak hanya Iya, luar saja, betul. alat-alat reproduksinya kita juga berpengaruh. Nah sebenarnya kalau untuk laki-laki sendiri perawatannya seperti apa dan pengecekannya seperti apa untuk Iya, memastikan betul. kita dalam keadaan sehat gitu dok. Jadi penyakit kalau misalnya mungkin ya sebatas bakteri infeksi ataupun jamur itu masih bisa tenang karena ada obatnya ya, antibiotik, anti jamur. Iya, Luar iya. ya dok ya. Nah, jadi obatnya. Gejala-gejalanya ya pasti personal hygiene. Oke. Personal hygiene ya pasti dari mulai kita mandi, Kebersihan ya, Bu, ya. kebersihan, kalaupun ya tahu bahwa berganti-ganti pasangan promiskuitas terinfeksi IMS, itu kan kalau terinfeksi terus lalai, nggak sadar diri, tiba-tiba maaf ya, ada pernah tahu kencing bernanah Ya, gitu ya, 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 itu ya. kan dibiarin misalnya. Gonorrhea kalau nggak salah Iya, ya. itu nggak diobatin. Dia berkontribusi nanti membuat generasinya juga bisa ada kelainan. Oke. Nah, jadi yang harus diwaspadai personal hygiene. Personal hygiene bukan hanya masalah mandi membasuh, Iya. tapi juga berpikir saya ini mau berhubungan hanya sekedar enak saja atau masa depan keturunan saya bagaimana. Dan perempuan juga begitu. Kenapa? Ketika nanti alat reproduksi bagian dalamnya itu tergerus dengan infeksi, permukaannya terkelupas, berarti kan membuka port di enter. Jalan masuknya infeksi lebih lanjut yaitu virus. Oke. Virus yang paling ditakuti adalah pada wanita virus HPV, Human Papilloma Virus. Itu tipe yang sangat ganas adalah penyebab kanker serviks. Dan ketahuilah para kaum wanita, anak-anak muda, tidak sekonyong-konyong virus itu masuk ke dalam. Oh, oke. Nggak sehari 2 hari ya Bu ya? Iya, pasti ada habit yang membuat dia terantar masuk. Oh, Oh, jadi ada yang nganterin dia masuk. ada kurirnya gitu. Nah, Gimana? sekarang tiba-tiba cara Kurirnya siapa yang masuk ini? Terus saya ngopi dulu, saya mikir dulu Iya. sebentar. Jatuh. Aduh kan heboh ya kan. Sebentar saya mau nyariin siapa nih Gara-gara kalau gitu. kurir ya. Nggak juga itu. Iya gimana? Nah, gimana? kurir itu banyak. Kurir yang masuk adalah satu, anak-anak remaja hati-hati penggunaan tampon. Tampon itu adalah pengganti pembalut. Pembalut Oh, yang oke. masuk ke dalam ya, secara sterilitasnya. Kedua, sekarang marak banget penjualan di online menstrual cup. Ah iya betul menstrual cup. Nah, Itu apa ya? Dia kayak Silikon. silikon yang dimasukkan ke dalam untuk yang menampung ini. Nah, Oh. itu kan diteliti tuh, namanya bahan plastik tuh mengandung bahan-bahan toksik. Iya, Oke. Ya, jadi namanya bisphenol A dan itu karsinogenik. Dan itu kan sekali dipakai dicuci pakai lagi. Betul. Nah, itu saya pernah mendapatkan kasus itu sampai dikeluarin tuh dia padahal masih belum menikah. Iya, iya. Cuman karena ya kurang ilmu ya dipakai itu pas saya lihat tuh sudah terkelupas semua. Karena tadinya. tergesek ya dok ya? Iya, karena pertama tergesek, belum pengep ya gitu kan, karena plastik bahannya juga silikon, ada bahan bisphenol, membuat iritan, terkelupas. Nah, kalau sudah kulit terkelupas, apapun bisa masuk. Iya, Oke. betul. Nah, padahal kalau kita pikir dia tidak berhubungan ya, tapi ada yang alat bantu tadi, Iya, betul. kurirnya. Ada kurir. Enggak gitu dong. Dokter Ada kurirnya. Ini maaf ya teman-teman, itu perumpamaan aja. Kurir. Ini harus dibawa dengan santai biar teman-teman semua juga bisa Iya. mengerti maksud dari obrolan kita tuh apa. Intinya gitu ya. tadi personal hygiene menjadi penting, kemudian alat-alat bantu seperti untuk perempuan ketika dia menstruasi itu Iya. juga harus hygiene ya. Iya. Pas saat Oke, haid, terus pakaian dalam juga Iya. gitu. Kadang ada yang pengen tampak lebih gimana gitu kan underwearnya, tapi tidak menyerap. Ya Keringat kan, apa jadi segala akhir macam. seperti Lembab bahan-bahan gitu ya? nilon, Nilon yang agak gimana? yang glitter-glitter gitu. Jadi agak lembab ya. Sebenarnya katanya tidak boleh menggunakan pakaian dalam yang lembab. Iya, apalagi Oke. tidak menyerap. Karena apa? Ingat pH keasaman daerah kewanitaan itu harus stabil di 3,5 sampai 4,5. Itu kalau keasaman dikasih gula biar agak Nah, dikasih baking powder ya, biar juga alkali. Nggak gitu dong. Berat banget tuh, konsepnya ya. Nah, jadi kalau reproduksi itu kan kalau dari arti kata produksi kan berarti menghasilkan. Betul. Berarti kan reproduksi artinya berulang menghasilkan kontribusi dari ayah dan ibu. Jadi reproduksi sehat ini adalah kontribusi dari laki-laki dan perempuan. Oke. Dan banyak banget orang itu masih minim sekali. Ya datang masih umur 15 dari masalah
personal hygiene-nya juga nggak mengganti pakaian dalam secara rutin ya. Para pria juga begitu, abis olahraga lembab-lembab dibawa terus seharian. Saya nggak bisa dok begitu dok. Saya anak kan keringatan soalnya. Risih Iya, kan, risih Risih banget. banget. Sehari minimal 10 kali ganti. Wah, banyak sekali cuciannya ya, oke. Nggak, bercanda. Nggak, tapi ngeliat ini dok, ngeliat ini kan maaf nih kalau untuk perempuan ya, saya juga sering dengar maaf terkena penyakit kista seperti itu, kanker serviks itu juga yang jadi perhatian sekarang gitu. Apakah ini usia tertentu bisa kena atau sebelumnya juga mungkin akan bisa terjadi dok? Gara-gara Jadi apa? kalau kita bagi penyakit ya di Kementerian Kesehatan ada penyakit yang communicable disease dan non-communicable disease. Apa sih sampai communicable ke non-communicable? Yang communicable itu artinya adalah yang infeksinya masuk. Ada bakteri, virus, jamur yang tadi saya katakan di awal. Yang non-communicable artinya penyakit metabolik. Yang penyakit tidak ada yang memasukkan dirinya ke dalam tubuh, tapi penyakit seperti penyakit kalau di laki-laki, kalau bukan reproduksi, sakit jantung, sakit stroke, itu kan penyakit non-communicable. Kalau organ reproduksi, pada pria contohnya ya penyakit yang gangguan nggak punya sperma ada tuh atau penyakit autoimun pada perempuan contohnya kista ovarium, endometriosis, PCOS itu kan nggak ada virus yang menyebabkan. Ini kita garis bawahi lifestyle penyebabnya. Oh, jadi ini adalah lifestyle misalnya dari makanan ya. Makanan salah satu juga. Apalagi Makanan selain begadang, habis itu. Jadi pola tidur ya. itu identik dengan hormon ya. Hormon itu apa sih? Kalau bahasa kedokteran namanya first messenger, pesan. Hormon manusia itu sentralnya tahu nggak di mana? Di mana, Bu? Di otak. Iya. Jadi kalau orang stres ya, kan lu marah-marah mulu tuh. Pokoknya orangnya julid banget, ternyata itu hormon adrenalinnya melimpah. Kayak itu saya Oh, banget. itu kayaknya aku juga deh. Saya mau suka Kayaknya saya deh. marah-marah. Adrenalin saya lagi Mau meningkat deh kayaknya. panasan. Saya suka julid. Saya lupa kita berdua. Tapi kalau ada- salaman dulu boleh ya? Oke. Tapi kalau ada hormon dari otaknya tuh ya, hormon ketenangan, endorfin, dopamin, serotonin tuh hormon jatuh cinta kan. Jadi Saya jatuh tiap hari. oh ya Allah. Jadi Jatuh cinta orangnya sama tuh diri sendiri. jadi orangnya tuh yang ramah tamah, humble, menyenangkan, auranya positif deh gitu. Oh gitu. Nah, jadi ada hubungan ternyata sama ginekologis itu karena apa? Ternyata hormon stres berdampak dengan kesehatan reproduksi. Oke, berarti psikologi kita ini berpengaruh terhadap fisik kita. Betul. Makanya Makanya katanya jangan stres. Kalau misalnya lagi program hamil, jangan stres. ada saya terbukti ya namanya pseudociesis. Dia pengen banget hamil karena ditekan dari keluarga suaminya lu nggak hamil-hamil udah nikah setahun gini. Dia nggak haid 7 bulan. Secara penyakit di USG nggak ada apa-apa dan nggak hamil, tapi nggak haid, dicek hormon kortisolnya meningkat, hormon stresnya. Oh, itu bisa dicek ya hormon-hormon. Oh, bisa banget, Itu di sangat bisa. dokter apa namanya? Di laboratorium. Di lab langsung ke lab Dokter berarti. spesialis patologi klinik yang Ke ngecek. situ dulu baru nanti. Tapi tetap Iya, ke dokter dulu pasti. Iya, biasanya. untuk direkomendasi. Nah, yang kedua adalah bahan baku hormon kesuburan wanita dan pria, maksudnya yang tadi bibitnya kurang, yang telurnya kecil-kecil gitu ya, suka dibilang, itu adalah lemak. Nah, inilah kita yang harus selamatkan generasi muda bahwa lemak-lemak yang membuat tidak sehatnya organ reproduksi adalah lemak jenuh. Lemak jenuh ya. Lemak jenuh yang tidak jenuh-jenuh. Saya banyak lemak nggak sih dok? Beda nggak sih? Lemaknya jenuh tapi Lemak tidak jenuh-jenuh. jenuh adalah lemak yang dipanaskan Oke. berulang-ulang. Contoh yang suka nongkrong, maaf saya bukan yang a priori ayam crispy ya, Ya. tapi ayam yang digoreng pakai minyak. Minyaknya sudah sampai kayak oli itu ya. Itu masuk ke badan, itu adalah lemak jenuh. Dok itu enak loh dok. Itu yang enak Itu yang bikin enak ya. Itu gimana saya dok mengatasi diri saya atas itu? Nah, jadi pada anak-anak remaja ketika dia sudah haid, seimbanglah. Buka insight bahwa lemak itu ada dua, lemak baik, lemak jahat. Iya, betul. Mungkin bukan jahat sih ya, lemak yang kurang baik. Jadi Oke. pernah tahu kan air kelapa Tahu? sama degannya di blender, coconut milk, Yes, itu yes. lemak baik banget. Oh baik banget. Iya. Yaudah kita beli habis ini dok. nongkrong, Oke. Nah, yang kedua apa lagi? Buah alpukat. Oke. Alpukat nih. Nah, terus minum minyak VCO, Oke. minum minyak zaitun. Nah, kalau yang mau segera subur nih, coba lakukan itu. Oh saya kira dikasih Oke, pupuk coba. dok tadi biar subur. Enggak dong ya. Boleh dicoba tuh katanya tadi ya dari apa namanya jus degan berarti ya. Habis ini kita cari es Kita kelapa ya. cari ya. Dok ini semakin menarik, nanti kita akan diskusi lagi. Kalau Ya. tadi sudah membahas tentang bagaimana terjadinya penyakit yang berhubungan sama reproduksi Ya. dan juga alat kelamin, berarti kita habis ini akan diskusi tentang bagaimana kita bisa menyiapkan masa depan kita dengan bentuk menjaga diri kita dari sekarang lebih baik gitu ya. Betul. Nanti kita akan ngobrol lagi sama Dr. Maiti dan sebelum itu kami mau ngopi dulu dan ini ada sebuah persembahan dari Cia dan juga David. Iya, saya mau ngopi dulu deh pokoknya. Mari dok. Eleng.
saya di Palangkaraya, Ya. ingin berpasien Bersamamu kita akan taklukkan dunia, arungi samudra penuh rintangan. Bersamamu kita akan jalani semua. Jangan takut untuk melangkah bersamaku. Bersamamu ku akan dicintai dengan tulus. Tanpa ragu ku akan memberikan cintaku. Bersamaku kamu tak akan sendu. Yakinkan kamu aku yang terbaik untukmu. Bersamamu ku akan dicintai dengan tulus. Tanpa ragu ku akan memberikan cintaku. Bersamaku kamu tak akan sendu. Yakinkan kamu aku yang terbaik untukmu. Yakinkan kamu aku yang terbaik untukmu. Balikpapan, Simpul Hilirisasi Migas dan Logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan Ibu Kota Nusantara. Bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu Kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris, nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris, tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana kita keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Indah bahasa Dayak Bahalap. Narai artinya apa? Danum itu kan air. Memapas itu menyapu. Ikau barakue. Tertariklah dengan bahasa Dayak. Jangan sampai malu-malu untuk berbahasa Dayak. Saksikan acara Bahasa Itah setiap hari Jumat pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Kalimantan Tengah. Lestarikan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya bangsa kita. Ya, balik lagi nih Ngopi Helu. Tadi perbincangan kita seru banget dan banyak banget sebenarnya yang bisa kita bahas dan mau kami tanya sebenarnya di sini. Semoga durasinya cukup dan semoga kita masih ada 3 jam lagi kan. Wah, 3 jam lagi. Masih bersama dengan Dr. Meiti Alvina, MCAT SPOG PG Cert. Ini kandidat dokter juga dan kita masih membahas tentang spesialisasi beliau di bidang obstetri dan juga ginekologi. Tadi kita udah ngebahas tentang kejadian-kejadian yang terjadi ya dok ya. Nah sekarang ini kan kita setiap manusia ini punya cara dan metode menjaga dan merawat dirinya. Ini banyak dok, saya mau nanya, apakah ngerokok berpengaruh? Apakah ngopi ngaruh? Sekalian aja dok. Apakah ngepot ya, nge-vape itu juga ngaruh? Apakah makanan siap saji setiap hari itu ngaruh? Apakah nggak mau makan sayur itu ngaruh? Betul, gimana nih dok? Ada nggak kejadian-kejadian yang disebabkan ini Nah itu yang membuat saya itu ya mungkin saya bukan mau jumawa ya, saya itu kan beralih untuk S3 saya bukan ke klinis tapi ke genetika, malah ke tumbuh-tumbuhan herbal. Dan ternyata setelah diteliti, setiap sel tubuh kita ini selagi kita hidup nih secara global ya, biar kebuka insight para teman-teman nih yang nonton maupun di studio. Jadi setiap kita hidup nyadar nggak sih kalau kita keiris itu pisau, 3 minggu lagi recovery kan? Betul. Nah,
kalau ada sel yang rusak, kira-kira bahan bakunya harus ada nggak? Ada dok di untuk apotek. tumbuh. Bahan bakunya ada di apotek, Nah, beli sel baru. jadi modalitas sebuah sel itu untuk tumbuh adalah DNA. DNA itu dari dalam diri kita sendiri? Iya, dalam sel kita. Oh, oke. Dan DNA itu adalah asam amino yang berasal dari tanah. Kenapa? DNA itu sekarang kalau buka biologi, adik-adik yang biologi SMP ya, DNA itu adalah susunan karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan fosfat. Oke, saya belajar IPA Apakah lagi nih. ada sekarang, coba deh ngomong santai, kalau kita mau bicara, apakah ada zat tersebut di dalam makanan cepat saji? Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Akhirnya dari cepat saji, terus lagi fabrikan produk, proses food, itu semua kan tambahan benda asing semua. Pengawet makanan. Pengawet, pemutih, penggurih. Penguat rasa. Nah, semua pewarna. Saya suka banget yang asin-asin dok. Gimana dok? Nah, ya. Jadi kalaupun begitu, oke kita berpikir nanti deh yang benda asing. Bahan baku untuk menumbuhkan sel telur yang harus 28 hari tumbuh, sel tulang tiap 6 bulan, sel darah tiap 3 bulan, sel apa lagi? Sel kulit tiap 3 minggu gitu kan? Sel syaraf tiap 1 tahun, gak punya bahan baku, itulah yang disebut penyakit degeneratif. Yang menyebabkan penurunan dari Fungsi sel tersebut. Karena sel tadi harusnya sudah mati, terprogram karena ya kan penuaan ya. Karena Tuhan itu luar biasa, karena kalau sel ini mati, nggak mungkin sel tumbuh terus. Kan pernah tahu ya, nggak mungkin juga hidung saya panjang ya, gigi saya. Ya mungkin sekarang coba deh pegang rambutnya. Ini rambut saat lahir atau enggak? Nggak mungkin kan? Iya, betul. Mungkin 30 meter kalau nggak ini kan. Nah, jadi Tuhan tuh membuat sel itu ada yang mati, ada yang tumbuh. Manusia itu banyak yang nggak sadar dia kekurangan bahan baku yang orisinil, yang dari alami. Saya nggak suka makan sayur dok. Intinya saya nggak suka. Akibatnya ke saya. Nah, nanti selnya terjadi aging. Aging ini Penuaan. Jadi bukan hanya related dengan penuaan secara fisik kulitnya jadi keriput dan kendor, sel tubuhnya jantungnya mengeras. Jadi penyakit aterosklerosis jantung. Tiba-tiba lari langsung sudden death, heart attack. Tiba-tiba ginjalnya nggak bisa nyaring, gagal ginjal, akhirnya cuci darah. Tiba-tiba ovariumnya harusnya tumbuhnya 28 hari sekali, selnya malah over jadi kista. Dok, saya nggak suka minum air putih dok. Saya suka minum gula manis. Sekarang gini, air putih itu kan gini, tubuh kita ini darah ya, itu 80% tubuh itu ada air. Gimana nutrisi terantar sampai ke sel tadi kalau nggak ada yang dorong airnya? Itu pertama. Yang kedua, gimana bisa didorong hasil metabolisis sampah dari ginjal kalau nggak minum? Alhasil ginjalnya tuh kayak diselokan. Capek. Ada selokan ketumpuk sampah kan? Coba deh cuma diciprat-ciprat sama air. Bisa nggak ngedorong sampai ke sana? Harus dengan air yang banyak baru bisa Iya, ngedorong dibanjur. gitu Jadi ya. kalau begitu numpuk di ginjal, itulah cikal bakal orang gagal ginjal. Dok, saya tuh suka banget beli makanan cepat saji dok. Efeknya buat apa saya dok? Sekarang gini tadi ada nggak karbonnya di Iya, tadi sana, udah dijelasin sama hidrogen. dokter. Nah terus yang ada apa? Proses food, pelembut, pengawet, nah segala macam. Nah intinya cuma satu, manusia tuh suka nggak sadar dia hanya menyenangkan 5 cm lidahnya saja. Tapi begitu masuk udah nggak ada rasanya Nggak ada lagi, cuma di ujung Pernah nggak lidah. lihat orang tuh butuh makan dikasih Tuhan nikmat lewat lidah. Coba yang pakai selang di hidung, ngerasa nggak dimasukin apa? Enggak. Tapi kan tetap masih bisa hidup kan? Hidup. Nah jadi ayo yang masih mau pengen punya generasi sehat, gennya stabil, masukkanlah ke tubuh minimal 50% itu masih unsur alami. Berarti makan buah. Lebih baik masak sendiri ya. Iya, karena kalaupun misalnya mau bikin penggurih ya, beli aja tuh tulang sapi ya, tetelan direbus, ada air kan, masukin botol kaca, simpen di kulkas. Pas mau numis, tuang. Buat kaldunya Buat ya. kaldunya. Jadi bukan pakai kaldu yang sudah jadi. Iya, sebenarnya sih. Atau mungkin boleh dipakai tapi tidak berlebihan mungkin. Betul, kan saya bilang 50% aja deh. Ini totally sekarang kalau saya anamnesis riwayat anak-anak muda sekarang, pagi makan apa nak? Mie instan. Siang burger. Sore pizza. Malam itu ayam frozen. Ayam geprek gitu nah, ya. tadi kan sudah bilang 5 cm 5 mau senti sehat enak. atau seluruh tubuh protes. Nah, kayak kista tadi nih. Betul. Coba dianalogi teman-teman. Perusahaan ya memperkerjakan pegawai nggak dikasih gaji, demo kan? Iya betul. Bergerombol di depan kantor, oke? Nah, kista, tumor, kanker adalah sel tubuh yang demonstrasi ke manusianya. Hai mulut, kamu masukin apa ke mulutmu sehingga kami berdemo. Akhirnya menggumpal lah mereka menjadi Filosofinya tumor dan enak. kista. Ini udah dimengerti, enak banget ngomong. Jadi kalau badan kita sakit nih teman-teman itu sebenarnya tubuh kita lagi demo, lagi protes sama ya. kita karena kita kamu kurang masukin apa ke saya nih gitu. Ini gara-gara kamu juga nih gitu kan. Ada sebab akibat berarti Iya, ya. betul. Nah nih pertanyaannya, kalau
kita balik lagi ya ke misalnya pasangan Pak Sutri yang sedang promil gitu ya dok ya. Itu biasanya tahapannya sesusah apa sih? Maksudnya sebanyak apa tahapan yang harus dilewati? Baik. Ini yang simple ya. Datang nih Pak Sutri ke rumah, ke praktek saya nih. Dok mau promil, oke promil ya, program hamil. Gimana suami berhasil membuahi? Yang pertama saya tanya adalah, kalau wanita nih, bagaimana Bu siklus haid? Ketahuilah, seorang wanita yang siklus haidnya setiap bulan datang, dia sehat reproduksinya. Tapi saya nggak haid dok, udah 2 tahun. Wah, jangan-jangan udah menopause kan. Karena ada umur 30 udah berhenti haid. Serius dok? Iya, Itu kasus karena? namanya prematur ovarian failure karena lifestyle-nya Nah, sudah. lifestyle lagi balik Jadi, lagi ya. ovarium ini kan sel tubuh, oke? Karena tadi nggak dikasih bahan baku yang dia mau, si asam amino, kan rusak semuanya. Iya. Nah, diperiksa dari darahnya cadangan folikel telurnya berapa? Habis. Nggak ada sama sekali. Dan sang suami diperiksa, yo dok saya kok nggak hamil udah nikah 2 tahun ya. Oke, saya mau periksa telurnya ya, saya USG dari, maaf ya kalau udah menikah dari kemaluan. Iya. Saya nggak nemu telurnya. Sperma suami, periksa ke laboratorium diperiksa, 0. Loh. Jadi Maaf, riwayat sebelumnya dia kenapa dok ternyata dok? ya tadi sang suaminya lifestyle-nya tadi banyak benda asing masuk ke tubuh. Alkohol. Oke. Begadang mungkin juga ya. Ya, orang semua lah pokoknya yang tidak sehat, yang sang istri juga instant food semua. Oke. Datang ke SPOG dengan keluhan pengen promil, tapi siklus haidnya nggak datang setahun. Sang suami diperiksa juga bibitnya nggak ada, ya gimana mau dibikin promil? Akhirnya seperti apa itu solusinya? Nggak atas ada. itu? Nggak Kalau bisa. Bahkan di bayi tabung pun nggak bisa ya, Ya, Bu, ya? apa yang mau Nggak bisa ya, karena nggak ada bibitnya tadi. Oke, dok pernah nggak sih mengalami kejadian yang bagi dokter itu luar biasa? Entah mungkin di usia muda atau segala apapun, akibat dari bagaimana dia memasukkan Memperlakukan makanan. hidupnya. Ada nggak yang paling cukup parah tuh? paling parah? Yang paling sampai dioperasi parah atau ya, tadi saya baru di Palangkaraya kurang lebih 6 bulan berpraktek ya. Saya menemukan ada anak umur 15 tahun menderita kista ovarium berukuran 30 cm. Itu seapa? 30 Ya. cm itu. Segini ya. Besar. Ini 15 tahun tuh berarti berapa SMP ya? SMP kelas 2. SMP kelas 2 Kena sudah kista? Iya, kista 30 Nah, cm. setelah mungkin kalau dibilang bakal keturunan tumor 10% kalau secara penelitian Genetik ya? saintifik Genetiknya gen. 10%. Dan 90% adalah didapat dengan Dari? habitnya. Ternyata Nah, setelah saya tanya nih kan kalau dokter kan kayak detektif nih, makannya apa dek? Pagi, siang, malam saya tanya, ya Allah itu semua mie instan. Mie instan. Fast food. Ya. Mie instan karena memang instan ya. Ya, instant food, the fast food itu berarti. Mungkin Iya, ya, pokoknya mungkin. semua yang diolah berlebihan. Makanya udah deh, saya nggak mungkin membuat orang tuh kembali makan kayak ya yang kayak di traditional Chinese medicine kan, Yes. semua rimpang, semua Iya, yang nggak iya, mungkin juga. Tapi minimal 50% deh. Dibagi Berilah ya, makanan misalnya yang seminggu segar, ini gitu. berapa Iya. kali gitu, atau per berapa minggu kita cuma makan mie instan, mungkin sebulan cuma 2 kali gitu Nah, ya. jadi harus balance. Nah, dan kedua, jangan panik juga. Kalau seandainya sekarang kita sudah lifestyle-nya jelek nih, terus gimana dong ngeluarin racun-racunnya? Kalau ilmuwan di negara barat maju itu sudah pernah tahu ya, namanya fasting. Kalau di, berpuasa ya. kalau di muslim puasa ya. Nah, anda yang selama ini menyadari saya nggak sehat banget merokok, alkohol dan lain-lain gitu ya, lakukan fasting. Puasa. Bahkan the best treatment for all the disease adalah fasting. Oh, Puasa. Iya, jadi gini, keren banget ya Tuhan tuh buat sel darah putih kita itu adalah sel imun. Dan dia itu kalau kita tidak makan apapun fokus untuk menangkap benda asing dalam tubuh. Dari ujung kaki ke ujung rambut. Jadi tanpa dia harus dibarengin kita ngunyah dan lain-lain. Jadi kita kan istirahat nih nutup mulut. Oke, minum juga enggak. Jadi dia kita fokus bahwa saya sel darah putih adalah untuk kekebalan tubuh. Jadi benda asing apapun termasuk virus, jamur, lemak jenuh, segala macam yang tidak baik itu dironda, namanya autofagi. Pantas ada istilahnya kalau orang lagi sakit ya dok ya, sedang dalam masa pengobatan, Anda mutih dulu katanya. Iya. Atau tidak mengkonsumsi yang berasa berwarna, atau bahkan lebih baik tidak makan dulu. Dan Itu nanti kalau teman-teman mau klik ya di browsing gitu ya. Jadi penemuan autofagi adalah suatu mekanisme puasa untuk auto healing. Auto healing. Untuk tubuh kita. Iya, Oh, jadi kalau oke. saya nih, kista, endometriosis, tumor segala macam udah. Selagi masih hidup, kan tadi prinsipnya ada sel yang rusak, ada sel yang tumbuh. Oke? Kalau yang rusak tadi mau dioperasi silahkan. Tapi kalau nggak ditobatin lifestyle-nya, bisa nggak tumbuh lagi? Enggak. Ya kalau dia tobat ya nggak tumbuh. Iya. Jadi kalau ke teman dokter gigi nih misalnya, gampang aja analoginya. Dia dokter gigi, giginya berlubang, dokternya diem aja. Oke, cabut dia udah nggak bisa ditolong.
Ternyata habitnya adalah makan permen sebelum tidur, nggak sikat gigi. Tetap, Datang ya. lagi nggak minggu depan? Datang. Gigi sebelah. Nah, saya tuh kembali ketika saya sekolah lagi, terus sekolah-sekolah, saya pengen jadi dokter di hulu. Penyebabnya apa sih Anda kena kista, kena kanker? Oh, setelah diteliti secara gen, terjadi mutasi. Ternyata di kekurangan bahan baku ini. Nah, gini Bu, Ibu ada penyakit ini. Bagaimana kalau Ibu sebulan saya kasih waktu ikutin menu saya? Nah, Oh, jadi ada program Keren gizi, ya. perbaikan ada. gizi ya? Nah, itu Ada bidang bisa saya dibantu. tuh. Oh iya? Iya. Oh, panjang banget. Nih, Kita 2 habis jam ini lagi. kita habis ini ke Nah, praktek jadi ibu aja besok ya. jadi satu penganut namanya sekarang di Indonesia belum ada, namanya spesialis integratif medicine. Oke. Jadi bukan hanya mengobati dengan physically obat. Oke. Ya, jadi tadi sudah dikatakan bahwa gangguan hormon wanita aja gangguan haid gara-gara stres. Iya. Betul. Ternyata di rumah suaminya Bang Toib nggak pulang-pulang. Oh, Bang Toy. Kerja Bu, kerja. Ya misalnya nih, Iya. jadi selesaikan problemnya dia stres gara-gara suaminya nggak pulang-pulang Iya. gitu. Ya nggak apa-apa, bukan cari nafkah. Iya, kan udah. cari Ibu teman harus baru positive gitu. thinking. Jadi sebenarnya Kan jangan akhirnya, overthinking ya. akhirnya kan overthinkingnya terobatin kan. Betul. Terus nelfon. Saya kan memang sangat open WA ya, siapapun Iya. boleh ngubungin saya. Sampai suami baper, ya Allah kamu yang handphone gitu kan. Jadi akhirnya sang pasien tadi datang lagi bulan depan, dok saya sudah normal haidnya. Wow. Hanya dengan intervensi mentally aja. Oh, Berarti permainan pola pikirnya juga Nah, jangan sampai jadi- stres ya dok ya. Manusia itu bukan seonggok hanya fisik, Tapi- ada soul, makanya ada prinsip mind, body, and soul. iya. Jadi the best doctor adalah bagaimana melihat gestur pasiennya, Oke. gitu kan. Kita bisa lihat, oh ini anxiety, cemas. Ya, Iya, saya cemas dok, Bu dokter. Aku juga cemas ya, cemas banget. Ada yang depresi, Iya, iya, ya iya. kan. Jadi karena sekarang yang paling keren itu adalah mental disease kan. Iya, Betul. sedang Nah, menjadi dan ketahuilah mental disease kan isinya di otak. betul. Begitu otaknya terjadi hormon negatif lebih banyak keluar, maka berantakan semua hormon tubuhnya. Jadi Termasuk hormon insulin, sakit diabetes, sakit hormon reproduksi. Makanya saya tuh belajar namanya integrative medicine itu adalah pengen menyentuh pasien tidak hanya treatment dengan the drug, tapi dengan intervensi. Nggak obat-obat terus ya, Bu, ya? Iya, Oke. gitu. Ini menarik ya Rin ya, Iya. bahwa ternyata tuh penyakit itu terjadi tentang dengan bagaimana kita membawa diri kita dan juga mengasup diri kita ya dok ya. Iya, Dan betul. ini menjadi perhatian juga bahwa nggak semua makanan enak itu bagus buat tubuh kita ya tentu teman-teman. saja itu ya. Aku seperti merasa Ini aku diingatkan juga lagi. pengen tanya dok, mitos atau fakta biasanya ada misalnya nih sebelum nikah ya berapa tahun itu susah hamil, kemudian sekalinya dia hamil selanjutnya itu menjadi malah jadi gampang hamil gitu, benar nggak sih dok? Karena ini kayaknya terjadi di beberapa orang gitu. Sebenarnya saya jawabnya sih mungkin barangkali mitos saja ya. Mitos, oke. Karena apa? Kalau misalnya dia tidak hamil dalam jangka setahun tanpa kontrasepsi dan tidak jauh-jauhan, karena banyak yang nggak hamil dok, so, istri umumnya di mana? Di Sudan, ya nggak hamil. Oh jauh banget di Sudan. Misalnya anggota Brimob nih lagi Iya, itu iya, kan. iya. Kurirnya kejauhan dok. Nggak bisa pakai pos ya. Iya, gitu. nggak bisa. Ya, jadi satu rumah tidak kontrasepsi, tidak hamil, itu sudah didiagnosis klinis infertilitas primer. Oke. Nah, kalau dibiarin ya memang sih itu intervensi dari Yang Maha Kuasa yang memberikan amanah gitu. Cuman kan kita diberikan akal untuk cari tahu kan. Masa Untuk setahun berusaha, ya? dibiarin? Kan udah terhampar luas teknologi. Tinggal apa? Cek ke SPOG, dok, saya ini punya telur nggak sih dok? Gitu, yang bisa subur ya. Oke. Datang di pertengahan siklus. Nah, sang suami tinggal pergi ke lab. Dok, saya punya bibit nggak ya? Ternyata telurnya ada, bibitnya ada. Kok nggak ketemu-ketemu, kok nggak hamil-hamil? Cari tahu lagi step berikutnya. Oh, barangkali apa misalnya? Ada sumbatan di saluran. Nah, ada sumbatan di saluran tuba. Terus apa lagi? Ternyata tubanya aman ya. Setelah di ronsen, tubanya itu terisi air dengan kontras. Ada penyakit yang lagi keren nih sekarang gara-gara lifestyle, antibody anti sperma. Ada lagi. Apalagi tuh, Dok? Makin baru-baru. Nah, ya, jadi Pak. saya juga bingung nih penyakit aneh. Jadi kalau saat berhubungan gitu ya, bibit sang suaminya masuk ke liang kemaluan, Oke. itu Dia dibunuh menolak ya? langsung sama Oh, cairan. Kok gitu dok? Jadi dianggap benda asing ya? Iya, betul. Itu mungkin teman toksik dok yang bisa dibunuh kayak gitu dok. Itu kenapa Jadi bisa kayak ditolak gitu dok? secara otomatis oleh badan si perempuan Iya. ini. Oh, nggak bayar tiket, retribusi kurang. Oh, retribusi tiket. Iya. Nah, ini kan misterius disease gitu. Iya, Kenapa udah nikah diridoin orang tua, dua-duanya udah saling cinta, kok
menolak, masa bibit suami dibunuh gitu ya. Iya, itu kenapa, Nah, Dok? itulah autoimun karena itu tadi sang istri mempunyai hiperreaktif imun. Biasanya pada mereka-mereka yang tadi banyak benda asing, akhirnya imunnya terlalu hiper atau over gitu. Oke. Jadi semua benda asing yang masuk dihajar. Itu berpengaruh nggak sih kebanyakan kita mengkonsumsi antibiotik tanpa resep dokter? Bisa aja. Bisa juga. Kan benda asing juga. Oh iya benar. Nah, udah jadi jangan sampai khawatir. Tadi dokter bilang apa? Fasting. Berpuasalah. Betul. Puasa, ya. Mau Multi, agama ya? apapun, semua pasti ada fastingnya ya. Ini bukan masalah agama mungkin ya, Dok, Iya, lebih masalah ke lifestyle. Diri, detox detoksifikasi secara badan. saintifik. tubuh. Iya. Oke. Nah, satu lagi nih penyakit yang biasanya sering banget kena di perempuan adalah infeksi saluran kencing ya, Dok. Kemih ya. Ya. Mm. Itu gimana? Itu penyebabnya sebenarnya apa? Apakah katanya keseringan nahan pipis tuh Iya, katanya betul. atau gimana? Jadi gini, luar biasa organ pembuangan urin itu ya, uretra namanya, itu diatur oleh 2 saraf. Saraf yang bisa disadari dan tidak disadari. Contoh, pipis ini kan misalnya naik bis ya, bis malam dari lintas Palangkaraya mau ke Balikpapan, melewati hutan, takut kan pipis di luar, Iya, jadi iya. tahan aja, apalagi Pak supirnya galak kan. Mau pipis bilang susah gitu. Iya, mau pipis celana juga bingung. Masih bisa kan dikontrol. Oke, jadi benar. Mereka yang selalu menahan pipis, apa yang terjadi? Regangan dari otot kandung kemihnya melebar, letoy, longgar, terbukalah. Jadi kan karena dia ditahan, kan meregang nih kandung kemihnya. Karena terisi Coba deh kalau, urin ya? nah, kalau meregang sesuatu tuh nggak kenceng. Balon gitu ya. Nah, balon dimeregang kan akhirnya nggak kenceng kan? Iya, Nah, mengendur. nggak ngek gitu, nggak kebuka. Tahu ada lubang apa di sana? Lubang vagina dan lubang anus. Terus tambah lagi personal hygiene-nya salah istinjak, pembersih. Jadi kalau membasuh kemaluan itu Harus dari kalau depan ke perempuan belakang. dari depan ke belakang, jadi sprot gitu. Kadang orang dicebak pakai tangan ke arah Dalam. Dari belakang ke depan. Oh. Akhirnya anus yang banyak kuman, masuklah semua kumannya ke lubang pipis tadi. Oke. Jadi Karena itu- sudah tambah dia nahan pipis kan meregang, ketarik Iya, iya, kan, iya, iya. masuklah manjat mereka, ascending infections. Oke. Jadi ini perempuan lebih rentan terkena ini dibanding laki-laki. Iya sangat. Gitu ya. Jadi Rentan. harus hati-hati Nah, banget. jadi jangan nahan pipis. Kalau setiap pipis, kalau basah underwearnya wajib diganti karena kalau lembab apa yang terjadi, spora jamur gampang tumbuh. Kalau udah jamuran apa yang terjadi, digaruk-garuk kan, makin enak makin gatel makin digaruk. Oh. Terus terbukalah kulit kita, Iya. masuklah bakteri, masuklah virus. Oke. Padahal tadi cuman awalnya underwearnya Underwearnya basah. basah. Cuman sesimpel itu ya awalnya. Jangan nahan pipis ya kan. Ganti. Ganti Pakaian pakaian dalam dalam kalau sesering sudah mungkin, basah. jangan sampai lembab gitu, Dok. Jadi ya? prinsipnya para wanita kalau kemana-mana jangan hanya make up untuk wajah aja dibawa, underwear yang banyak selusin gitu dibawa. Kalau panty liner gimana, Dok? Enggak Bagus nggak sih? recommended. Oh, enggak ya? Enggak. Oh iya. Kenapa? Panty liner itu kan membekap ya, membekap liang kemaluan, lembab. Oh, lembab juga. Dan itu sudah diteliti, penggunaan panty liner berkepanjangan pH vaginanya berubah. Oke. Berarti ini perempuan mesti diwaspadai dan Oke. maaf, Dok, apakah kita nih yang merasa sehat juga harus berkonsultasikah lebih baik untuk tahu diri kita kepada dokter atau kita bisa self diagnosis, Dok? Ya gampang kalau masih pria pergi ke lab, saya mau periksa analisis sperma saya. Itu boleh. Itu kalau Sebelum reproduksi nikah ya. boleh nggak, Dok? Boleh Oh, banget. boleh ya? Datang Belum mau menikah juga datang aja. Iya, cek Siapa tahu nggak apakah boleh. ada. Terus cek juga dari dalam darah kita TPHA. Oke. Treponema pallidum analisis tes itu untuk mencegah apakah, tapi kalau nggak pernah berhubungan seksi bebas ya nggak akan kena sipilis lah ya. Iya. Amit-amit ya. Kan nggak nemplok tiba-tiba di situ ya gitu. Ini juga termasuk berarti kita sebaiknya adalah medical check up di waktu yang ditentukan ya. Itu kalau nggak salah 2 sampai 3 tahun sekali gitu, Dok, bener? Iya betul. Betul ya? Oke, berarti sebaik-baiknya kita merawat diri kita adalah udah medical check up aja semuanya. Iya, diperiksa aja karena kita nggak tahu kan kalau dalam-dalamnya badan kita, mana kita tahu kalau kita nggak periksa. Luar oke, cantik, badan fisik oke, ternyata. Di Bayangkara bisa kan, Dok, di lab? Bisa, Bisa, oke. paketnya ada yang cuma 300.000, 800.000. murah. Ah, serius, Dok? Murah, ya. 1.300.000. BTW kalau konsultasi ke dokter ke rumah sakit Bayangkara Jam berapa? ada nggak buka Jam prakteknya Oh jam? iya, Jam berapa langsung promo praktek? nih, Iya. endorse rumah sakit Bayangkara. Enggak. Saya nggak terima endorse, Dok, saya orang biasa. Iya. Jam berapa, Dok, prakteknya kalau jam di 9 sampai jam 12 siang. 9 sampai 12 Senin siang. sampai Jumat. Itu dokter ada di sana. Insya Allah available. Senin Kalau sampai Jumat jam 9 sampai jam 12 siang. Ada ya. praktek tersendiri? Belum soon ada. to be, insya Soon to Allah. be, oke. Nanti ada, saya mau buat klinik one stop service for women. Oh, buat perempuan aja. Buat perempuan.
Jadi saya pengen banget menata para wanita ini supaya jadi ibu tangguh, ibu sehat. Ketika hamil dia nggak ada keluhan. Nah, kebayangkan kalau ibunya sudah sehat, ya pasti akan milih suami yang sehat lagi. Iya, betul ya. dong. Karena kan ibu tuh kan ratunya rumah di dapur. Menterinya. Nah, jadi kalau nanti dia sudah diedukasi, sang suami kan cuma ngasih nafkah, diolahnya lah di rumah dengan sesehat-sehatnya. Artinya ketika sang pendamping ini, entah laki-laki atau perempuan, sama-sama mengetahui mengelola tubuh, mind and soul-nya lebih baik, itu akan terciptalah keluarga dan generasi yang lahir lebih unggul. Keren banget. Oke. Aduh, keren banget hari ini perbincangan kita ya, luar biasa ilmunya, dan tentunya untuk teman-teman yang mungkin masih gaya hidupnya kurang sehat ya, mulai sekarang mungkin boleh diperbaiki dengan makanan yang lebih sehat lagi, minum air yang banyak, jangan lupa olahraga juga, dan pola tidurnya juga diatur. Mungkin yang lagi promil ya, Bu. Satu lagi nih olahraga penting, saya lupa ya. Olahraga juga berjemur matahari itu penting ya, vitamin Jam berapa D. dok berjemur dok? Itu batasnya jam 11 siang, dari pagi sampai jam 11 siang, minimal 30 menit terhampar tulang-tulang panjang, tulang kaki, tulang punggung ya. Jadi ya kalau yang berhijab ya cari area privat lah di rumahnya. Berarti ya. saya bikinian. Gitu konsepnya. Boleh di belakang rumah, tapi pantai. Nah, terus yang kedua, orang-orang yang olahraga itu punya endorfin, hormon kebahagiaan yang melimpah dalam otaknya. Betul sekali. Jadi orang-orang olahragawan itu lebih enjoy hidupnya. Oh iya dong. Betul sekali ya, Cia ya, betul. Iya, betul. Atlet e-sport. Iya, habis ini langsung daftar member di gym ya, oke. Nggak gitu juga sih sebenarnya. Iya, oke, boleh langsung olahraga. Hari ini perbincangannya luar biasa banget, nggak kerasa udah 1 jam kita ngobrol sama Dr. Meity. Ternyata luar biasa penjelasannya, mudah dimengerti ya. Jadi misalnya ada yang perlu bantuan dari Dr. Meity atau misalnya mau konsul, bisa langsung ke prakteknya di jam 9 sampai jam 12 siang di Rumah Sakit Bayangkara ya. Dr. Meity, terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama. Ini saya tarik kesimpulan sedikit bahwa apa yang terjadi dalam tubuh kita itu adalah apa yang udah kita masukin ke tubuh kita. Jangan sampai tubuh kita itu menjadi protes dan demo ya dok ya. Iya betul, ada sebab dan akibat ya. Apa yang 5 menit terasa nyaman tapi setelahnya itu harus kita pikirkan seperti itu. Dan akhirnya saya harus pamit undur diri. Saya Rina Ardila dan juga Cacan dan juga Dr. Meity Elvina, terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di Ngopi Hello. Sampai jumpa. Makasih ya dok.